Saudara, bersantai di taman rupanya masih menjadi celah aksi kriminal. Kali ini di alun-alun Kota Malang, Jawa Timur. Polisi meringkus 3 pelaku penipuan bermodus menuduh para korbannya. Lalu bagaimana aksi meresahkan para pelaku ini akhirnya dapat dihentikan? Berikut penelusurannya untuk Anda. Saudara, alun-alun Kota Malang sebagai ruang publik ternyata rentan menjadi tempat tindak kriminalitas. Kasus penipuan dan juga perampasan kini marak terjadi. Dengan modus berpura-pura menjadi korban pemukulan, lalu pelaku melakukan perampasan handphone. Kami akan menelusuri bagaimana kronologi dan juga motif dari pelaku untuk melancarkan aksinya. Dan berikut penelusurannya untuk Anda. Aksi pelaku dilakukan di alun-alun Kota Malang, Jawa Timur. Modusnya yakni menuduh korban telah melakukan pemukulan, lalu korban lengah. Para pelaku pun merampas ponsel milik korban. Tim gelar perkara menggali lebih jauh. Menurut polisi, pelaku memiliki peran tersendiri menjerat para korbannya. Mulai dari menargetkan korban hingga melakukan perampasan barang milik korban. Mirisnya, salah satu pelaku masih berusia di bawah umur. Sudah berapa kali ya ada laporan masyarakat yang mengalami situasi yang sama dengan yang kita ungkap ini. Jadi ini sasarannya adalah anak-anak muda yang nongkrong di tempat-tempat sepi, itu dipepet sama para tersangka ini. Modusnya adalah menuduh kalau korban ini sudah melakukan tindak kekerasan atau pemukulan terhadap keluarganya atau adiknya. Dan ini menjadi atensi Pak Kapolresta karena di media sosial maupun di grup-grup publik, grup WA publik di Malang ini tersebar video-video itu. Akhirnya kita tindak lanjuti dan pada hari Senin pukul 19.00 kami dari unit reskrim Polsek Lojen bersama unit opsional Polresta Malang Kota berhasil menangkap 3 tersangka. Inisialnya adalah S, yang kedua inisialnya L, yang ketiga inisialnya M. Inisial M inilah yang masih di bawah umur. Dan semua adalah warga Kota Malang. Ya motifnya sebenarnya ya ini kan yang melakukan tindakan perampasan ini adalah anak-anak inilah umurnya masih 20 dan 21 tahun. Jadi untuk kebutuhan ya untuk beli rokok, untuk nongkrong, ya itu. Jadi untuk biaya itulah akhirnya mereka itu. Jadi hasil rampasan handphone dari para korban inilah dijual. Dari hasil penjualan ini mereka gunakan untuk beli rokok dan untuk kebutuhan mereka lah, makan, minum dan lain-lainnya, nongkrong sama teman-temannya. S ini yang biasanya bawa motor, jadi kebetulan pada saat kita mengamankan para tersangka ini, barang bukti yang kita sita handphone ada 4 buah, 1 unit sepeda motor. Jadi pada saat mereka melakukan tindak kejahatan ini, saudara S ini berperan sebagai yang joki motor, saudara L yang bagian rampas. Jadi pada saat duduk datang tuduh orang ini, yang satu nuduh, yang satu langsung ambil handphonenya. Sini handphonemu. Saya periksa dulu. Setelah itu dibawa. Kamu nggak percaya, ikut saya sini. Setelah itu dibawa bonceng 3, nanti diturunkan di jalan yang sepi. Mereka tinggalkan. Nanti yang masih di bawah umur ini itu yang menjadi perantara untuk menjual. Ya, tapi kita masih kembangkan siapa ya penadah
dari handphone hasil curian ini, hasil perampasan ini, siapa aja nanti kita masih dalam proses pengembangan. Tersangka ini sudah 11 kali mereka beraksi, 6 kali berhasil. Ya gitu, dari hasil pemeriksaan handphone mereka pun, dari hasil percakapan itu kita lihat ya memang seperti itu. Dan sasarannya adalah orang-orang dari luar kota atau orang-orang yang anak-anak muda yang mereka anggap itu masih di bawah umur atau lemah lah untuk dituduh itu langsung kalang kabut itu. Nah, itu ketakutan, itu yang dari sasaran mereka. Jadi handphone ini kan mereka jual itu kan jualnya cepat ya. Jualnya cepat, akhirnya ya biasa paling mahal lah jual 500-400 ribu itu mereka jual. Satu unit handphone itu. Keduanya kami lakukan penahanan di sini karena ancaman hukumannya kurang lebih 5 tahun. Kepada kami, pelaku mengaku sengaja menargetkan anak muda karena mudah diprovokasi hingga merampas ponsel dan sejumlah uang. Para pelaku menggunakan uang hasil kejahatan yang untuk kebutuhan sehari-hari hingga game online. Kurang lebihnya buat beli game online itu, Pak. Lalu kejadiannya bagaimana? Dari mentargetkan awal korban sampai mendapatkan barang yang dimiliki itu bagaimana ceritanya? Bantu teman-teman, Mbak. Jadi awalnya mentargetkan korbannya, apa yang ditargetkan? Korban yang seperti apa? Kayak ada anak-anak gitu, Pak ya. Nongkrong, disamperin, terus dibantu teman-teman. Ya diambil handphonenya itu, Pak. Jadi habis ditargetkan, lalu apa yang dilakukan selanjutnya setelah tahu targetnya itu? Ya isinya kayak nanyain ke korbannya gitu, Pak. Lihat orang rame-rame di sini ya. Soalnya adik saya dibulin biar gampang ngambil handphonenya gitu, Pak. Lalu setelah bilang seperti itu ke target, apa yang dilakukan? Ya Oleh yang satunya ikut saya, Mbak. Tapi handphonenya itu suruh dititipin ke teman-temannya. Biar ngambil handphonenya itu gampang gitu, Pak. Setelah diambil, lalu korban ikut, selanjutnya bagaimana lagi? Ikut, saya taruh di tempat yang jauh lah sekiranya sama temennya gitu, Pak. Terus saya kembali untuk ngambil handphonenya itu. Udah 3 bulanan, Pak. Sudah berapa kali? Kalau kerjanya udah 11, tapi yang dapat cuma 6 yang hasil. Keuntungan yang didapat berapa biasanya? Kalau 6 kali mendapatkan barang tersebut? Dan satu handphone itu harga 200, yang didapat 200.000, ada yang 350. Jadi sekitar segitu ya dapatnya? Sebenarnya ada berapa orang yang menjalankan aksi ini? Itu saya kurang paham, Mbak. Yang setahu saya yang di luar juga ada, tapi juga bersama teman-temannya gitu loh, Pak. Saya juga nggak tahu teman-temannya itu siapa. Anda dengan teman-teman berapa orang pelakunya ini? 3, Pak. 3 orang. Perannya apa saja, boleh diceritakan? Ya, perannya sama kayak gitu, Pak. Tuduh mukulin adik saya gitu. Kalau Anda sendiri perannya apa dalam kasus ini? Peran saya, Mbak. Iya. Ya gitu, Pak. Kayak Yang menuduh. Kan di situ kan biasanya banyak anak-anak gitu, Pak. Bukan dialun-alun saja, Pak. Ada yang tempat yang dirampal. Biasanya pukul berapa melaksanakan aksinya ini? Pukul 8-an, Mbak. Setengah 8, jam 8. Malam? Iya, Mbak. Beginilah kondisi dari alun-alun Kota Malang, tempat pelaku melancarkan aksinya. Seperti ruang publik pada umumnya, alun-alun Kota Malang terlihat ramai. Namun ternyata pelaku masih berani melancarkan aksinya tersebut. Kami akan menelusuri kasus ini lebih lanjut dengan mewawancarai salah satu pengunjung dari alun-alun Kota Malang. Aku sih baru-baru ini sih, Mbak. Cuma itu udah lama sih kejadiannya, kalau sekarang belum terdengar lagi. Kalau Mas Adi biasanya di sini berkegiatan apa, Mas? Ya pas libur kerja aja lagi pengen nongkrong aja di sini. Kalau menurut saya sih
keamanannya harus lebih diperketat lagi, harus lebih dijaga kayak seperti di alun-alun Batu kan aman gitu. Memang di sini kurang dari segi pengamanannya aja Mbak, gitu aja sih. Kalau menurut saya, ya pasti meresahkan semua warga Malang Mas. Gitu. Kalau menurut pribadi saya, kasihan juga sih buat orang lain yang berkunjung ke sini. Jadi gak nyaman. Dari kacamata kriminologi, aksi kejahatan ini merupakan kejahatan jalanan. Salah satu pemicunya ialah kesenjangan sosial yang kuat antara si kaya dan si miskin. Penipuan di alun-alun, terus menuduh bahwa kamu pernah memukuli adikku, sekarang ayo kita selesaikan, terus kemudian handphonenya dirampas. Itu penipuan kelas bawah, itu street crime, kejahatan jalanan. Itu bukan profesi kejahatan sebagai profesi kelas atas seperti bankir bank atau asuransi atau apa, tapi kelas bawah yang street crime, kejahatan jalanan yang niatnya itu semata-mata need, kebutuhan, need. Jadi apa yang hasil penipuan hari ini dimakan hari ini, itu menunjukkan bahwa mereka memang butuh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kekurangan ekonomi yang sangat mendasar sehingga untuk mencapai kebutuhan ekonomi tercapai, mereka melakukan kejahatan kelas bawah seperti itu, penodongan, penjamretan, penipuan kelas bawah, pengancaman dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan indikator bahwa ekonomi di sini sedang tidak baik-baik saja. Artinya banyak masyarakat yang secara ekonomi tertekan gitu loh. Nah, itu sebabnya bisa banyak. Dalam teori kriminologi ada yang namanya opportunity difference theory, teori perbedaan kesempatan. Jadi yang satu sekolah, yang pelaku-pelaku itu mesti nggak sekolah kan, ekonominya kelas bawah, anaknya kelompok kelas bawah, gelandangan atau pengemis atau apa. Teori kesejahteraan kriminologi kesejahteraan welfare kriminologi itu orang di bawah umur tuh kewajibannya apa? Kan sekolah. Tidak ada beban sosial loh. Tetapi orang tua nggak bisa ngasih kehidupan, dia harus cari makan sendiri. Padahal dia eranya adalah era sekolah. Tapi karena dia tidak punya kesempatan untuk sekolah, yang perbedaan kesempatan itu karena orang tua miskin, akhirnya di bawah umur pun mencuri karena dia punya beban sosial, mungkin untuk menghidupi orang tuanya, keluarganya, atau untuk minimal untuk dia sendiri. Jadi dalam kriminologi kesejahteraan itu umur 0 sampai 6 tahun itu tidak punya beban apa-apa. Tapi di Indonesia diajak ngemis dan sebagainya. 6 sampai 18 itu sekolah, 18 sampai 24 itu sudah dewasa, sudah bisa kerja atau kuliah. Di atas 24 harus bekerja, itu tatanan kesejahteraan yang wajar, yang harusnya terjadi. Tetapi itu harus negara yang makmur, yang ngasih beasiswa ke rakyatnya, sehingga kewajiban anak bawah umur itu tidak ada beban sosial, dia murni sekolah. Tapi karena tidak punya kesempatan untuk sekolah, orang tua nggak ada biaya, dia belum waktunya sudah terkena beban sosial, tanggung jawab sosial untuk menghidupi minimal dirinya sendiri. Akhirnya ya melakukan pencurian. Gaya hidup dan pemenuhan keinginan menjadi motif dari para pelaku yang masih belia ini dalam melancarkan aksinya. Dibutuhkan tindakan komprehensif untuk mencegah kasus ini terulang kembali. Tidak hanya memberikan hukuman sebagai efek jera, tapi perlu adanya pembinaan bagi para pelaku yang umurnya masih muda ini. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.